Ifrianti Wasari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan rekan saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil terkait kelompok kami kepada Ibu Ayu Setiadewi. Silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Setiadewi. Lokasinya di SDN Tirtasari dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu pembelajaran yang mengutamakan minat siswa sesuai yang mereka butuhkan di bidang pendidikan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya menceritakan situasi yang saya alami di bulan Mei. Kebetulan saya di sini guru baru. Kemarin saya mengajar di kelas 2. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan siswa-siswa yang sangat luar biasa, di mana siswa kelas 2 ini sudah mau menunjukkan diri. Nah, kebetulan pada saat istirahat, anak saya melihat kakak-kakak kelasnya melakukan praktik tari kreasi yang ditugaskan oleh guru kelas 6. Nah, di sini anaknya saya itu mendatangi saya. Dia bilang, "Bu, apa boleh saya dengan teman-teman ingin menampilkan tarian seperti kakak-kakak kelas?" Nah, di sini saya sedikit terdiam. Kebetulan saya memang orang Bali, tetapi saya tidak tahu yang namanya menari. Nah, saya bingung. Ini anak-anak mau menari, tapi saya tidak tahu menari. Bagaimana cara saya mengajarinya? Nah, anak saya ini hebatnya mereka. Dia bilang, "Bu, Ibu carikan saja saya lagu. Judulnya Wonderland. Carikan di YouTube, Bu. Nanti kami yang menari." Saya carikan. Dalam pikirannya saya, apa bisa? Ya. Nah, setelah saya carikan di laptop, anaknya saya ini sudah berdiri menari. Ada satu siswa yang begini loh, kalau kegiatan ini lagunya seperti ini, begini gerakannya. Sudah, walaupun masih tanda kutip belum sempurna. Nah, melihat keadaan itu saya merasa tergerak. Oh, saya harus bimbing mereka dengan membantu melatih, ikut merapikan. Oh, begini harus seperti ini deh, begitu. Nah, kebetulan saya memanggil anak-anaknya saya itu kata sayang. Istilahnya sayang untuk anak-anaknya saya, walaupun saya belum menikah. Nah, dari keberaniannya siswa ini, dia sudah berani menampilkan tarian ini. Saya menghadap kepada kepala sekolahnya saya, "Pak, ini Pak, saya ada di mana situasinya saya ini, anak didiknya saya kelas 2, dia ingin menari seperti kakak-kakaknya." Nah, makanya pada saat itu kepala sekolah bilang, "Oh, nanti Sabtu ini coba ditampilkan." Nah, jadi saya tampilkan, ternyata banyak anak-anak yang kayak, "Saya juga mau menampilkan kok, kelas 2 mau, saya juga ingin," gitu. Nah, ada mau minatnya. Nah, dari sana saya berpikir, oh, ini hebat
hebat nih anak-anaknya saya dapat anak-anak yang hebat. Nah, lalu tidak sampai di sana saja dia ingin menarik, anak didiknya saya malah bilang sama saya, Bu, saya ini boleh nggak saya ikut jadi petugas upacara? Nah, di sini saya bilang petugas upacara kelas 2. Ini kelas 2 melakukan petugas upacara. Bagaimana caranya? Nah, lalu gurunya saya kebetulan bidang studi PJOK, saya minta bantuan, Bu, minta tolong dong, walaupun cuma latihan-latihan, kalau tidak bagus ya kita latihan aja biar ada biar tidak merasa ya seperti itu, tidak merasa down ya, tidak ditanggapi. Setelah saya latih, guru PJOK latih, ternyata bagus walaupun tidak sempurna. Nah, kebetulan guru PJOK-nya saya menghadap lagi sama kepala sekolah, Pak, ini anak kelas 2 ini ingin tampil. Nah, kebetulan kakak-kakak kelas yang mendapatkan menjadi petugas, dia belum siap. Nah, istilahnya saling, kamu yang petugas, kamu saling dorong lah seperti itu. Jadi, Bu, mari kita tampilkan anak kelas 2 agar menjadi contoh, agar mungkin anak kelas 6 atau kelas 5 ini sudah puber ya, ada rasa malunya. Jadi mari kita tampilkan anak kelas 2 ini sebagai contoh biar mereka mencontoh kepercayaan diri anak kelas 2 aja bisa, masa kamu tidak, kan seperti itu. Nah, sudah selesai sampai di sana. Nah, tantangannya saya di sini untuk mencapai tujuan tersebut, di mana banyak guru beranggapan bahwa belajar itu ya di dalam kelas saja. Nah, akan tetapi guru lupa bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, semua peserta didik pintar di bidangnya masing-masing, sehingga saya dan teman saya memiliki keinginan yang besar untuk membuat gerakan Sabtu Ceria, di mana semua murid di SDN Tirtasari bisa menunjukkan minat dan bakatnya di hari Sabtu Ceria ini. Yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya kepala sekolah dan semua guru di SDN Tirtasari. Nah, ini aksi pertama. Gambar sebelah kirinya saya ini baru melatih. Latihan, memberikan pelatihan atau bimbingan kepada peserta didik untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki. Dan sekolah memprogramkan kegiatan yang saya sebutkan tadi, Sabtu Ceria. Nah, di sini setelah kejadian anak-anak mau menari itu, Kepsek bilang, Bu Guru Ayu, Bu Guru Novin, dan teman saya bisa nggak buat melatihkan gerakan tarian massal, khususnya untuk yang beragama Hindu. Nah, di mana anak-anaknya saya mungkin 40%-nya beragama Hindu di sana. Nah, jadi dari anggotanya itu diambil dari anak kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sudah sangat baik apa yang telah dipaparkan dan dipresentasikan melalui dokumentasi dan tulisan di Canva ya. Iya. Saya hanya ingin tanyakan bahwa dari aksi yang Ibu Ayu lakukan ini, mana yang difokuskan? Apakah tentang minat bakat siswa atau tentang kegiatan rutin per minggu seperti tadi kan
Ini seperti dibayarkan ada menari, ada juga tadi tentang upacara bendera. Hanya itu saja. Terima kasih Bu Ibu. Dari SD Foboya Kota Palu. Ini dia Bu, pertanyaannya dari pemaparan tadi belum terfokus. Kritik dan saran Ibu. Nah, di sini Bu, kenapa saya menampilkan dua? Saya ingin menonjolkan bahwa peserta didik saya itu berani. Nah, berani dia. Jadi saya tampilkan dua kegiatan yang memang benar-benar mereka lakukan. Saya ingin menunjukkan bahwa anaknya saya ini berani seperti itu. Makanya saya mengambil dua contoh aksi yang sudah dilakukan. Untuk aksinya saya ini berfokus kepada keberanian di bidang tari. Makanya kepala sekolahnya saya membuat kegiatan Sabtu Ceria, dinamakan kegiatan Sabtu Ceria, di mana kegiatan ini dilakukan pada saat istirahat di hari Sabtu, pada saat istirahat. Kalau pada saat pagi itu tidak boleh dilakukan karena masih proses pembelajaran. Nah, dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, di sini juga kan ada orang tua yang melihat anak-anak ditampilkan di luar, Bu, di luar. Jadi ada orang tua siswa ikut menyaksikan apa yang mereka tampilkan seperti itu. Nah, saya ingin memberitahukan gitu ya, ini anaknya Ibu sudah berani menampilkan. Biasanya saya sering memposting seperti itu, jadi orang tua bilang, Bu, ini betulan anaknya saya, seperti itu. Orang tua itu Positif. kegiatan yang dilakukan sekolahnya saya itu Positif. mendukung positif seperti itu. Duduk Bapak Ibu dengan posisi siap. Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu pejamkan matanya. Bapak Ibu, semua pejamkan matanya, ditutup matanya Bapak Ibu. Tidak ada yang bersuara Bapak Ibu. Fokus dengan apa yang telah kami presentasikan tadi Bapak Ibu. Kami mohon setelah Bapak Ibu menutup mata dan fokus pada apa yang kami deskripsikan tadi, apa yang kami sampaikan. Semoga dari hasil refleksi ini Bapak Ibu, kami mohon satu orang untuk menyatakan apa yang pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil presentasi kelompok kami. Saya hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu buka matanya. Tidak terbuka lagi, Bu. Maaf Ibu, iya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan pengalaman bermakna yang akan Ibu sampaikan tentang bagaimana kami tadi hasil pemaparan kami. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Saya merasa tersanjung karena saya diberikan kesempatan sekalipun saya hidup juga. Iya. Terus terang saya pada saat ini cerita sudah saya dengar sebelum dia presentasikan karena saya sekamar dengan beliau. Yang ada di benak saya, Bu, yang ada di benak saya karena saya termasuk orangnya yang sekalipun saya umurnya sedikit lagi mau lolita. Iya, sedikit lagi mau lolita. Cuma saya punya semangat yang di bawah 17 tahun, 15 tahun. Jadi itu barangkali saya terbesit yang akan saya lakukan. Saya terinspirasi dengan itu karena kebetulan saya satu transformasi. Yang kedua, lingkungan belajar yang nyaman, aman, inklusif dan menyenangkan. Kenapa saya terinspirasi? Karena saya orangnya suka yang begitu, yang menarik kan. Kebetulan mungkin saya
instruktur keyboard, saya instruktur tari, jadi saya suka yang seperti itu. Kenapa? Kebetulan di jadwalnya kalau sekolah penggerak di sekolah saya hari Sabtu itu free, jadi kita itu project kelima. Kenapa tidak? Saya meniru. Jadi ya, tanpa saya harus ke sekolahnya ibu, saya sudah bisa melakukan studi tiru melalui presentasi ibu. Saya terus terang sangat terinspirasi untuk melakukan kegiatan Sabtu Ceria seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya dapat di sini, pengalaman yang begitu berharga, pengalaman yang begitu bermakna, bisa saya imbaskan ke sekolah saya nanti. Itu yang pertama. Dan saya salut sama Ibu Ayu. Di tempat ini kita biasa lah kalau di tempat yang baru gimana biar kita mampu, biar kita bisa, kita masih kayak malu. Tetapi dia, saya akui dia termasuk ya, kalau saya punya jempol 10 saya kasih jempol 10 Bu. Iya, karena dia termasuk guru yang punya semangat tinggi, guru yang kreatif, guru yang inovatif, dan guru yang dibutuhkan untuk membangun generasi muda kita untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai bidangnya mereka masing-masing. Saya salut sama saya punya Dinda ini, dan itu yang akan saya tiru di sekolah saya. Insya Allah nanti saya akan bagi di grup. Kalau saya akan bagi di grup. Itu barangkali pengalaman bermakna yang saya petik dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.